Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Mr. Q terkait dengan pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri dari Pak Prabowo Subianto. Karena ya, kita belum melihat nih teman-teman, mana calon menteri dan calon wakil menteri dari PDI Perjuangan. Karena konon katanya dari salah satu petinggi PDIP mengatakan bahwa mereka disiapkan kursi menteri oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi mereka tidak ingin mengakui Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Terbukti dari gugatan PDIP yang sampai saat ini masih bergulir di PT UN untuk menggagalkan atau menggugurkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Ini kan lucu, minta jatah menteri tapi tak mau mengakui Gibran. Tapi ada hal menarik lainnya teman-teman. Kejutan lainnya dari Pak Prabowo Subianto, yakni mengangkat Veronica Tan, mantan istri Ahok, sebagai menteri ataupun wakil menteri nantinya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Veronica Tan. Oh, Veronica Tan. Satu. Iya. Yang kedua Pak Wakapolri, Pak Agus. Pak Agus. Ya, iya, Pak iya. Komjen Agus Adrianto. Iya, Pak Khodari melihatnya gimana nih? Ya, kalau saya sih begini, kalau Bu Veronica Tan, Ya. kalau dari pernyataan beliau kayaknya Ya. beliau ini calon menteri perlindungan perempuan dan anak, PPA PPA. berarti. Ya. Kenapa beliau yang dipilih? Mungkin Pak Prabowo punya kesan tersendiri kepada Bu Veronica. Kita tahu bahwa pertama Bu Veronica itu bukan sosok yang betul-betul baru ya. Beliau kan dulu istrinya Pak Ahok dan kita tahu bahwa Partai Gerindra, Pak Prabowo pernah mencalonkan dan mengkampanyekan Pak Jokowi sebagai calon gubernur Jakarta bersama dengan Pak Ahok. wakilnya Sama Ahok. Pak Ahok, Jadi bukan nama yang betul-betul tidak dikenal oleh publik Ya. gitu. Pak Ahok juga kayaknya dulu Pak kader Gerindra ya teman-teman. Iya nggak sih? Nah, yang kedua, kita melihat bagaimana Bu Veronica ini waktu jadi istri wakil gubernur, jadi istri gubernur, karena Pak Ahok pernah jadi gubernur, kelihatannya punya kepedulian yang cukup kuat mengenai masalah-masalah perempuan dan anak, dan kelihatannya juga perempuan yang tegar gitu ya, perempuan yang tegar, dan mungkin kesan pribadi yang kuat itu yang membuat Pak Prabowo punya harapan besar kepada Bu Veronica. Nah, ini kalau versi seriusnya. Nah, kalau versi nggak seriusnya, Versi nggak seriusnya. ngejekin mantan suaminya. Ya, ini bahwa Pak Prabowo mau mempromosikan Bu Veronica gitu ya. Iya. Ya, kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin kan Pak Ahok kan jadi mendukung paslon Mendukung yang 03. 16%. Ya. Tetapi ini kan versi baterai lowbat. warung kopi ya, Iya, versi iya, nggak iya, seriusnya gitu. iya. Mohon maaf loh, ini Iya. jadinya nanti dianggap receh ini Ya, nanti. ini versi warung kopi. Mas Iya. Khodari, Iya. dari pemanggilan kemarin itu belum ada orang yang dari PDI Perjuangan. Iya. betul. Hari ini, Iya. ya tanggal 15 Oktober, Iya. tiba-tiba nongol nih Mas Pramono Nongol, ini, Mas Pramono. calon gubernur DKI. DKI Jakarta. Menurut Mas Khodari ini apa ini Mas? Ini saya masih bingung juga. Saya belum sempat Belum cek-cek. update ya? Belum sempat cek-cek ya. Udah keburu harus interview. Ya, pertama kalau beliau untuk jadi calon menteri rasanya enggak kan? Enggak ya? Karena kan sekarang beliau posisinya jadi calon gubernur Betul. DKI Jakarta. Ya. Nah, yang kedua kalau kita lihat background Mas Pramono sebelum ini, beliau adalah Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet. Yang notabene sekaligus juga adalah semacam jembatan komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Gitu. Jadi boleh dibilang rasa-rasanya salah satu orang yang potensial jadi utusan PDI Perjuangan adalah Mas Pram. Jadi Mas Khodari menduga ada dia pesan-pesan utusan nih. ya, Iya. bukan untuk beauty contest bukan peragawan politik kali ini, Iya. tapi messenger politik. Oh, iya. Nah, kenapa datang ke Kertanegara? Kenapa tidak ke tempat yang lain? Karena konsentrasi kegiatan Pak Prabowo seharian ini adalah di Kertanegara. Tidak memungkinkan bagi Pak Prabowo untuk ke tempat yang lain, untuk ada pertemuan inkognito. Jadi mau nggak mau siapapun orang PDI Perjuangan yang datang menemui Pak Prabowo itu harus lewat depan ya,
ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya nggak tahu apa kayaknya rumah Pak Prabowo di Kertanegara itu nggak ada pintu belakang. Mas Kodari, kalau melihat fenomena ini, apa Iya. mungkin PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari pemerintah ke depan ini? Mas Kalau Kodari? lihat pola pada hari ini ya, dinamika pada hari ini sampai hari ini menurut saya kecenderungannya tidak. Cenderungan tidak Iya. ya? Jadi secara wacana iya, tapi secara real politik tidak. Wacananya kan digaungkan bahwa Ya. akan ada pertemuan Prabowo dengan Mega. Kemudian sudah ada nama-nama calon menteri yang disebut-sebut akan masuk ke kabinet. Sudah disebut posnya, sudah disebut menterinya. Ada Pak BG, Budi Gunawan maksudnya. Ada Abdullah Azwar Anas, ada Oli Dondo Kambe Iya. gitu. Tetapi kalau secara real politiknya sampai hari ini kan tidak ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Harusnya biasanya Menurut saya harusnya ya masuk tidak pertemuan masuk dulu itu ya? ada pertemuan dulu, ada komunikasi, ada kesepakatan, ada kesepahaman politik. Nah kalau belum ketemu, kapan kesepakatannya, kapan kesepahamannya? Dan pertemuan itu menurut saya sangat penting sekali karena antara Prabowo dengan Megawati ini sudah sangat lama nggak ketemu, Betul. sudah 2 tahun. Dan yang Wow. mengatakan itu Pak Hasim. ya, ya, ya. Tahu. Pak Hasim. Jadi Pak Hasim sendiri mengatakan sudah 2 tahun, sudah 2 tahun. Jadi menurut saya dari kata-kata 2 tahun itu dan dari cara komunikasinya Pak Hasim, sebetulnya ini agak kesel juga gitu loh. Kok susah amat ketemu dengan Pak Prabowo. Nah kalau kita bicara dari kacamata politik ya, bukan nggak mungkin ketemu atau bukan nggak bisa ketemu, tetapi term and conditionnya terlalu sulit. Oh, ada kondisi yang ada barrier. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Di antaranya apa, Bang Kodari? Misalnya Menurut- nih ya, misalnya nih ya. Saya melihat bahwa Pak Prabowo ya beda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, beda dengan presiden sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya itu partai yang kalah itu dapat 1-2 menteri. Bisa 2 menteri. Yang menang itu 3 atau 4 gitu. Nah, kali ini kayaknya agak ekstrim kalau Pak Prabowo. Kalau yang kalah itu 1 aja. Yang menang itu bisa 5, bisa 6. Kita lihat Golkarnya udah berapa. Ya. Ya toh? Iya, Golkar 8. Demokratnya udah berapa tuh? Udah 3 apa 4 itu? Banyak gitu loh. Jadi yang menang itu dapatnya banyak, yang kalah kalau gabung dapatnya cuma 1. Satu, ya. Cuma 1. Nah barangkali PDI Perjuangan mau masuk ke dalam. Kalau 1 orang gelem. Nanggung ya. Nah ya itu kira-kira gitu. Maunya 3 ya kan? Waduh. Menurut saya maunya 3 itu karena Ya, udah ya. disebutkan Ya, 3 gitu. Jadi ya, sekarang gini yang ngomong 3 itu siapa? Gerindra, Pak Prabowo kan nggak pernah. Ya, yang ngomong ya. itu kan kalau nggak Pak Oli sendiri, mungkin Pak Said Abdullah, mungkin intinya orang PDI Perjuangan yang. Jadi itu sebetulnya bukan pernyataan tapi harapan. Ya. Gitu. Nah ini semua apakah bisa dipenuhi atau mau dipenuhi oleh Pak Prabowo atau tidak? Wallahu a'lam bishawab gitu. Nah yang kedua menurut saya yang juga tidak kalah pentingnya adalah soal kapan dan di mana pertemuannya. Kapan dan di mana pertemuannya? Menurut saya kalau PDI Perjuangan mau gabung ya Ibu Mega tuh harus datang ke Kertanegara karena ini presiden. Betul. Ini presiden, jangan dilihat Pak Prabowo-nya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, tapi apakah Bu Mega mau atau tidak? Selama ini, ya jangan-jangan nggak mau. Selama ini kan selalu Pak Prabowo yang datang ke Teguh Umar kan, gitu. Bahkan menurut saya minta ketemu di titik tengah pun, di titik netral pun, misalnya di restoran mana gitu. Menurut saya juga nggak pas gitu, karena ini presiden terpilih. Ya. Cara melihat Pak Prabowo sekarang ini jangan disamakan dengan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Beliau ini simbol negara, beliau ini simbol pemimpin republik. Ya. Jadi siapapun harus datang gitu. Tapi kan Bu Mega mantan presiden. Iya, Pak SBY juga mantan presiden, datang. Iya. Gitu loh, datang. Jadi gitu. nggak masalah ya sebenarnya. Nggak masalah gitu. Jadi ini soal juga sih, menurut saya ego politik juga. Ya yang jelas saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada hari ini, kemudian dan sebagai syarat PDI Perjuangan masuk kabinet, Pak Prabowo-nya yang datang ke Teguh Umar. Iya. PDI yang kalah, Ya. lalu mau minta kursi kabinet menjadi bagian dari pemerintahan, lalu Pak Prabowo yang disuruh datang ke Teguh Umar. Pak Kodari. Nggak masuk akal itu. Ya, Pak Kodari ada isu berseliweran mengatakan Betul bahwa juga sih. faktor barrier adalah faktor Pak Jokowi. Benar nggak itu? Iya.
Masuk akal nggak ini spekulasi? Nah, ini? mungkin saja. Kan makanya saya selalu bilang bahwa problem pertemuan itu bukan di Pak Prabowo. Problem itu ada di Ibu Mega. Problem itu ada di PDIP. Problem itu ada di Teguh Umar. Pertama, mau nggak terima Pak Jokowi sebagai bagian dari Pak Prabowo? Mau nggak menerima Mas Gibran sebagai bagian dari Pak Prabowo gitu. Realita juga bahwa sampai hari ini ya PDI Perjuangan belum pernah menarik. Saya ulangi, belum pernah menarik gugatan yang mereka ajukan ke PT UN. Oke. Nah, iya. Yang intinya meminta agar pencalonan Gibran itu dibatalkan. Dibatalkan. Ya. Nah, itu kan juga sebuah anatema itu, sebuah masalah juga itu. Sebuah kontradiksi juga. Ingin menteri di kabinet Prabowo Gibran, tetapi Gibrannya nggak mau. Mau menggagalkan Gibran sebagai wakil presiden. Ya. Nah, dilema ini kan sebetulnya tidak sulit. Membuat sulit Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo harus meninggalkan Mas Gibran? Dan kemudian proses-proses yang masih berlangsung pada hari ini, apakah tidak menimbulkan komplikasi bagi Pak Prabowo? Pak Prabowo sekarang konsentrasi untuk nyusun kabinet kok. Buat dia masalah wakil presiden udah selesai dari kapan-kapan. Sekarang mau ditaruh di atas meja di depan dia, menimbulkan komplikasi politik baru. Sederhana aja gini. Kalau misalnya tiba-tiba Mas Gibran dibatalkan, emang pendukung Mas Gibran nggak demo? Ini kan seolah-olah ini kalau Gibran kalau Gibran diteruskan nggak dibatalkan pencalonan, nanti masyarakat demo loh. Karena pencalonannya nggak sah, nih pencalonannya bermasalah. Emang yang sebaliknya nggak akan terjadi. Kalau misalnya Gibran dibatalkan jadi wakil presiden, emang nggak demo? Demonya lebih gede, bos. Iya, Lebih betul. gede karena yang milih 58%. Prabowo Gibran itu 58%. Ya, yang puas, yang mendukung, yang senang saya Pak Jokowi 75%. Demonya lebih gede lagi. Iya, ini ya barriernya di situ juga ya. Iya, jadi banyak sebetulnya. Tapi Iya. saya bisa mengatakan barriernya itu ada di PDI Perjuangan, di Oke. Teguh Umar. Bang, di tengah pemanggilan ini pada hari ini tanggal 15 Oktober, Pak Jokowi memberhentikan Pak Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan mengajukan Kepala BIN yang baru ke DPR, yaitu Pak Herindra sebagai Wamenhan. Iya. Ini ada hubungannya atau terpisah ini, Bang? Ya, ini Fenomena. pasti ada hubungannya. Gimana ini itu, kan kita bicara pemerintahan baru, kabinet baru. Kalau diperluas kan ya Kepala BIN itu juga bagian dari tadi kementerian, badan, setingkat menteri lah ya, pejabat setingkat menteri ya. Dan itu posisi yang sangat penting Ya. dan sangat powerful. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah paket ya menuju transisi pemerintahan. Ya. Dan kenapa Pak Herindra? Karena memang sudah sangat dekat dengan Pak sangat Prabowo. dekat dengan Pak Prabowo, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Pak Herindra kan wakil Menteri Pertahanan sekian lama ya. Dan Pak Herindra itu adalah Adi Makayasa tahun beliau angkatan dulu, saya lupa angkatan berapa ya. Tapi Adi Makayasanya adalah Pak Herindra ini. Jadi sebenarnya bagian dari proses transisi pergantian ini. Benar. Bukan karena nanti Pak ini disebut-sebut Pak Budi Gunawan akan masuk ke kabinet dalam portofolio yang lain, bukan ya? Nah, sebetulnya yang duluan itu adalah pergantian Kepala BIN, toh. Kepala BIN, ya kebetulan Pak Budi Gunawan juga sudah lama, lalu kemudian ya ini sekali lagi ini adalah pemerintahan baru. Nah, tinggal Pak Budi Gunawan lepas dari BIN itu mau kemana? Ya. Apakah betul-betul akan stop dari kegiatan pemerintahan atau masuk kembali ke dalam kabinet? Tapi kan bolanya itu ada di Ibu Megawati. Ya. Bolanya di Ibu. Bolanya ada di Ibu Megawati karena Pak BG kan identik dengan Ibu Megawati. Ya. Walaupun sampai hari ini setahu saya tidak formal di PDI Perjuangan ya. Tapi kan memang identik dengan Ibu Megawati. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dan juga keterangan dari Mr. Q atau Mr. Kodari terkait dengan pemanggilan Veronica Tan, mantan istri Ahok, di jajaran calon menteri dan calon wakil menteri Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka, teman-teman ya. Dan sepertinya ini efek kejut dari Pak Prabowo untuk Ahok dan juga PDIP, teman-teman ya. Karena kalau kita dengar ya dari salah satu petinggi PDIP, Oleh, itu mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan 3 menteri, calon menteri dari PDIP. Waduh, tapi tidak pernah muncul sampai detik ini, teman-teman.
Ya, apakah memang PDIP tidak akan masuk kabinet? Ya, sepertinya PDIP harus berkaca dan belajar dari Partai Nasdem yang sangat negarawan karena Nasdem mendukung Pak Prabowo tapi tidak ingin masuk ke kabinet, tidak ingin masuk atau menawarkan kadernya untuk menjadi menteri, teman-teman. Dan ini ya sangat luar biasa, teman-teman. Nasdem tetap di dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto tetap mendukung tapi akan mengkritik dan mengawasi program-program Pak Prabowo agar berhasil dan sukses. Ya, sepertinya PDI harus belajar sih dari Nasdem, jangan hanya omon-omon, jangan hanya mengkritik tanpa 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 data dan segala macam, teman-teman ya. Dan seperti yang kita ketahui, Budi Gunawan sudah dicopot dari jabatannya Kepala BIN. Ya, Budi Gunawan kan seorang polisi, teman-teman, dan sekarang yang diangkat adalah Bapak Letjen TNI Purnawirawan Herindra. Waduh, mantan wakil Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Ini sepertinya Pak Prabowo sekarang sudah menguasai sektor-sektor penting pemerintahan ya. Apalagi BIN yang kita tahu Badan Intelijen Negara, ya sangat-sangat strategis. Badan yang mungkin punya informasi dari segala penjuru di Republik ini. Dan juga informasi terkait geopolitik dan juga bagaimana kondisi di luar negeri. Ya, ini kuda-kuda Pak Prabowo sudah tertanam rapi, sudah cengkerapannya sudah sangat kuat. Apalagi ya mungkin ini segera diganti karena kita tahu Budi Gunawan adalah orangnya Ibu Megawati, teman-teman. Jangan sampai ada bisik-bisik di belakang kepada Megawati ya terkait pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Untung segera diganti oleh Pak Jokowi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.